Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arcindra akan membawakan materi pembaruan terhadap Marxisme. Dalam materi pembaruan terhadap Marxisme, kami membahas 2 poin penting, yaitu latar belakang pembaruan terhadap Marxisme dan tahapan-tahapan pembaruan Marxisme. Di berbagai belahan dunia, muncul gerakan-gerakan yang menyokong sosialisme dan komunisme, seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal atau kapitalis. Sistem perekonomian sosialis atau komunis juga bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Hanya saja pada waktu itu, pakar-pakar ekonomi berhaluan liberal membangun suatu ideologi untuk suatu tata perekonomian baru berdasarkan ajaran klasik Adam Smith. Pakar-pakar kubu sosialis atau komunis mengembangkan berbagai kritikan untuk menjatuhkan sistem perekonomian liberal, pasar bebas, persaingan sempurna tersebut. Karya Marx banyak dikagumi dan bukunya banyak dibaca orang. Hanya sayangnya, karena gaya tulisan Marx sangat rumit dan membahas terlalu banyak facet atau ekonomi, sosial, budaya, politik, moral, agama, falsafah, banyak hasil tulisannya disalah tafsirkan, bahkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Konon, karena tafsiran pemikiran Marx banyak yang dilakukan secara keliru, Marx sendiri pernah mengatakan, tanda kutip, "Dari apa yang saya ketahui, saya bukan Marxis." Tutup kutip. Ini sekaligus peringatan bagi para pembaca agar lebih hati-hati dalam membaca tentang teori-teori Marx yang berbagai pihak sering disalah tafsirkan. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx meramal kapitalisme jatuh dan digantikan oleh sosialisme di negara kapitalis paling maju. Lenin justru berteori bahwa sosialisme muncul pertama kali di negara kapitalis paling lemah atau the weakest link of capitalist countries. Dengan teori di atas, Lenin mempunyai cukup alasan untuk melakukan revolusi di Rusia yang dikenal dengan revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga ingin melakukan perubahan-perubahan sosial. Akan tetapi bukan melalui revolusi kekerasan seperti yang dilaksanakan Lenin, melainkan secara damai. Mereka menginginkan agar sosialisme dijadikan sebagai pilihan sukarela melalui proses politik demokratik, bukan lewat paksaan. Dengan gaya sosialisme yang lebih lunak inilah sosialisme di Eropa menjadi berkembang. Sosialisme di Eropa dicapai tanpa harus melalui revolusi seperti yang terjadi di Rusia. Pembaruan terhadap pemikiran Marx terus dilakukan. Pada tahun 30-an, Lenz dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencana. Pada tahun 50-an hingga 70-an, model sosialisme pasar Lenz dan Lerner dikembangkan lagi menjadi sosialisme yang dikelola kaum pekerja. Model ini dikembangkan di Yugoslavia dan Hungaria. Sementara itu, pada periode yang sama di Uni Soviet, berkembang aliran ortodoks baru yang percaya bahwa kapitalisme akan hancur secara perlahan-lahan sebagai dampak dari krisis yang dialami secara umum. Pada periode 50-an hingga 70-an, di negara-negara sosialis Eropa berkembang sebuah aliran sosialis yang dikenal dengan aliran kiri baru atau New Left. Kaum kiri baru percaya bahwa transformasi kapitalisme perlu. Akan tetapi mereka melihat bahwa tugas untuk melaksanakan transformasi ini tidak bisa diserahkan pada kelas pekerja, karena kelas pekerja kurang bisa diandalkan. Sebagai gantinya, peran transformasi ini harus dilakukan oleh kaum terpelajar dan intelektual. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dari aliran kiri baru inilah berkembang komunisme Eropa yang lebih keras dari sosialisme Eropa selama ini. Keyakinan kaum komunis ortodoks baru di Soviet bahwa negara-negara kapitalis dengan sendirinya akan hancur sedangkan negara-negara komunis semakin berjaya. Buyar, kenyataan menunjukkan justru negara-negara komunislah yang makin berkembang. Kenyataan ini menyebabkan populernya sosialisme pasar Uni Soviet tahun 80-an saat elemen-elemen pasar mulai diakui, tetapi pemikiran-pemikiran Marx belum ditinggalkan. Kemudian tahun 90-an datanglah masa kehancuran bagi negara-negara sosialis atau komunisme. Pada masa itu, Soviet di bawah Mikhail Gorbachev melancarkan glasnost dan perestroika yang secara langsung maupun tidak langsung berarti ditinggalkannya pemikiran-pemikiran Marx dan Engels serta Lenin. Langkah Uni Soviet ini segera pula diikuti oleh negara-negara komunis lain di
Eropa Timur. Bahkan, negara Cina di bawah Deng Xiaoping sudah lebih dulu melakukan pembaharuan terhadap ajaran Mao yang bersumber pada ajaran Marx dan Engels. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, jelas bahwa semua pemikir tentang sosialis atau komunis berasal dari pemikiran-pemikiran Marx yang dalam berkarya selalu berkolaborasi dengan Engels oleh pengikut murid-murid atau pengagumnya. Pemikiran-pemikiran Marx dan Engels tersebut selalu diperbarui dan dilakukan modifikasi. Walaupun sudah banyak mengalami perubahan dan perbaikan, sosialisme atau komunisme tidak pernah mencapai kejayaan sebagai diramalkan Marx. Pada tahun 90-an, satu persatu negara-negara sosialis atau komunis bertumbangan. Urutan skematik perkembangan dan pembaruan pemikiran Marx dan Engels hingga kemudian bertumbangan pada tahun 90-an dapat dilihat kronologinya pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut jelas bahwa pembaruan terhadap pemikiran-pemikiran Marx sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, pada kesempatan ini hanya 3 diantaranya yang akan disoroti lebih khusus oleh pemateri, yaitu pemikiran-pemikiran dari Lenin, kaum revisionis, dan aliran kiri baru. Dan dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Amelia Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Leninisme. Leninisme adalah teori politik dan praktek kediktatoran proletariat yang dikembangkan dari Marxisme, terdiri dari teori politik dan ekonomi sosialis. Pendiri utamanya sendiri yaitu Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 Masehi. Ia adalah bapak revolusi Rusia yang berkeinginan mendirikan Rusia sebagai negara komunis pertama. Menurut Lenin, pada tahap akhir kapitalisme akan mengarah ke monopoli, yang mana akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, kartel, dan monopoli. Berikut karakteristik dari kapitalisme monopoli. Yang pertama yaitu konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. Yang kedua, merger finansial dan kapital industri sewaktu bank-bank dan lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas alokasi sumber-sumber modal. Yang ketiga yaitu bangkitnya ekspor kapital sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Yang keempat, pembagian dunia dalam lingkungan ekonomi yang dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalis monopoli. Yang terakhir yaitu pembagian lebih lanjut sub-subdivisi dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintahan negara-negara kapitalis mapan. Yang selanjutnya adalah teori pembangunan tak imbang. Teori ini adalah batu loncatan analisis Lenin tentang lokus atau tempat kejadian revolusi proletariat. Menurutnya, pertumbuhan tidak sama di tiap-tiap negara, termasuk negara kapitalisme. Negara-negara kapitalisme baru akan mengalami pertumbuhan yang semakin tinggi atau semakin meningkat. Sedangkan negara-negara kapitalisme lama akan mengalami pertumbuhan yang semakin menurun atau melemah. Menurut Lenin, hukum tentang pembangunan tak seimbang ini menjamin kompetensi dan konflik global di antara negara-negara imperialisme sewaktu mereka berebut kontrol atas sumber dan pasar-pasar negara jajahan. Новый аппарат управления лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная Третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Materi selanjutnya yaitu revisionisme. Revisionisme adalah aliran yang berkembang di negara-negara Eropa yang menganggap bahwa kapitalisme ini tidak harus melalui revolusi kekerasan, seperti pendapat dari Marx ataupun Lenin. Gerakan revisionis sebetulnya sudah dimulai di Jerman setelah Engels meninggal pada tahun 1895 dengan tujuan untuk merevisi pemikiran-pemikiran dari Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan dijatuhkan melalui suatu revolusi yang akan dilancarkan pada kaum proletar. Mereka setuju kapitalisme digantikan dengan sosialisme, tapi langkah revolusi
sekitar sebaiknya dihindari. Untuk memperbaiki revolusi sosial ekonomi masyarakat, sebaiknya dengan menegakkan demokrasi dan melibatkan diri dalam gerakan-gerakan serikat perburuhan demi memperbaiki posisi tawar-menawar kaum buruh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Amelia tentang aliran kiri baru. Aliran kiri baru mulai bangkit dan diterima di Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat pada pertengahan tahun 60-an. Gerakan ini dipengaruhi berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda, mulai dari pendiri aliran Marxisme ortodoks sampai kaum radikal yang sering mengkritik kapitalisme. Bahkan penulis-penulis non-Marxis. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme dan Leninisme ortodoks dengan pemikiran radikal baru. Kaum kiri baru membuat kecaman yang mirip kecaman Marx terhadap kapitalisme modern. Yang paling tidak mereka sukai terhadap kapitalisme modern adalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan ekonomi dan politik masyarakat kapitalis. Bagi kaum kiri baru terdapat hubungan yang sangat erat antara status ekonomi dengan kekuatan politik. Selanjutnya, selain itu, aliran kiri baru juga percaya bahwa para buruh akan tetap beralienasi walau kaum buruh di negara-negara kapitalis maju lebih makmur. Hal ini dikarenakan para buruh dipisahkan atas kontrol kerja mereka, dan kontrol tersebut dipegang oleh mereka yang menguasai kapital dan teknologi. Mereka diisolasi dari pengambilan keputusan sehingga kebebasan memiliki di pasar tenaga kerja dibatasi oleh stratifikasi sosial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan pemateri-pemateri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.